teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Lia Nur Faizah sebagai pustakawan di Perpustakaan Bahrul Ilmi MTSN 4 Bantul. Di samping saya sudah duduk manis Ibu Siti Solihah sebagai Kepala Madrasah di MTSN 4 Bantul. Monggo Bu, teman-teman disapa dulu. Ya, terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan anak-anakku semuanya, di sini kami bersama dengan Mbak Lia akan berbincang-bincang terkait dengan MTSN Negeri 4 Bantul tahun 2022 ini. Salam kenal dari kami, dari keluarga besar MTSN 4 Bantul. Terima kasih Bu Siti Solihah. Cantik sekali ya Bu hari ini. Hari Sabtu ini ya Bu ya, udah mau weekend ya Bu. Sudah ditunggu ini Mbak di rumah Mbak. Mau liburan ini sepertinya. Ya Bu, jalan-jalan. Nggak pernah jalan-jalan. Oke Bu. Oke Bu, saya ingin bertanya sesuatu sama Ibu. Ibu di sini sudah berapa tahun ya Bu sebagai kepala madrasah di MTSN 4 Bantul? Di MTSN 4 Bantul saya di sini dari tahun 2020. Oh, sudah bulan Januari 2020 dapat SK untuk pindah di MTSN 4 Bantul, mutasi di sini. Januari, Maret kena pandemi, Mbak. 18 Maret 2020 itu sudah pandemi, sehingga saya ketemu dengan anak-anak di MTS 4 Bantul tahun 2020 itu hanya Januari, Februari, Maret tanggal 18 itu sudah mulai daring sampai dengan 2022 di bulan Juni ini. Jadi saya sebentar sekali ketemu dengan anak-anak, sehingga mungkin anak-anak yang lulusan tahun 2020, lulusan tahun 2021 dan 2022 kemarin ketemu dengan Bapak Ibu guru dan ketemu dengan saya itu hanya sebentar sekali, dan mungkin nanti kalau ketemu di jalan bisa nggak kenal itu Mbak. Oh gitu ya Bu, tujuannya ini biar kenal gitu Iya, tujuan kita ini saling menyapa bahwa saya pernah berada di sini, saya berada di sini mulai dari tahun 2020 hingga saat ini gitu. Dan juga biar kenal dengan Mbak Lia yang cantik pustakawan. Mungkin dulu kemarin waktu anak-anak masih di sini belum kenal dengan Mbak. Iya Bu, saya kan masih baru. Nggih Bu. Baik Bu, untuk pertanyaan selanjutnya, ini kan kita sekolahnya madrasah ya Bu ya. Iya. Kan banyak yang nggak tahu kalau madrasah itu sekolah yang seperti apa dan sekolah yang bagaimana Bu? Apa bedanya dengan sekolah umum? Ya, menurut Ibu bagaimana? Begini Mbak Lia, madrasah itu hampir sama dengan sekolah gitu ya. Madrasah Tsanawiyah itu tingkatannya sama dengan sekolah menengah pertama atau SMP. Akan tetapi di madrasah Tsanawiyah ini, di samping mata pelajaran umum yang sama yang diberikan oleh SMP, Bapak Ibu guru di SMP, siswa-siswa di SMP, di madrasah itu ada mata pelajaran plus atau sekolah berbasis agama Islam seperti itu. Jadi SMP plus. Plusnya apa? Plus agama Islam. Karena kalau di SMP saja itu mata pelajaran umum, pendidikan agamanya hanya pendidikan agama Islam tanpa dipecah-pecah lagi sebagaimana di madrasah Tsanawiyah. Kalau di madrasah Tsanawiyah pendidikan agama Islam ada akidah alaq, ada Quran hadis, ada fikih, ada sejarah kebudayaan Islam, dan tambah lagi ada apa Bu? Ada bahasa Arab Mbak. Jadi bahasa asingnya tidak hanya bahasa Inggris, tapi ada tambahan bahasa Arabnya juga, dan tentunya bahasa Jawa juga diberikan di madrasah Tsanawiyah. Jadi bagi anak-anak, bagi orang tua yang mendidik, yang menitipkan putra-putrinya di madrasah, itu tentunya mereka mendapatkan keuntungan. Keuntungannya apa? Di samping mendapatkan mata pelajaran umum, anak-anak ini juga mendapatkan mata pelajaran agama yang tentunya mata pelajaran agamanya lebih dibandingkan di sekolah seperti itu. Jadi mungkin bagi orang tua yang pemahaman agamanya masih kurang atau mungkin tidak sempat menyampaikan pembelajaran agama di rumahnya, sudah bisa mendapatkan mata pelajaran agama, tambahan agama di madrasah. Harapannya semoga nanti orang tua yang belum menyekolahkan putra-putrinya di madrasah bisa kemudian menitipkan putra-putrinya di madrasah, baik dari madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah maupun nanti di madrasah aliyah. Wow, sangat lengkap sekali ya. Berarti madrasah itu komplit dan ya
dapat umumnya, dapat agamanya ya Bu ya. Semuanya Iya, balance iya. ya Bu ya. Tambah lagi tahfidz Mbak, mandatory tahfidz Nggih. dari Kementerian Agama khususnya Kanwil Daerah Nggih. Istimewa Yogyakarta dari tahun 2015 ada mandatory tahfidz untuk madrasah dari tingkat RA, madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah sampai dengan madrasah aliyah. Harapannya jika siswa atau anak itu mulai dari tingkat TK, RA itu TK sudah hafal juz 30. Harapannya ini Mbak. Kemudian lanjut ke madrasah ibtidaiyah. Nanti di ibtidaiyah juz 29. Jadi sudah ngantongi 2 juz nih. Kalau anaknya lancar nih 30 dan 29. Tambah nanti kalau lanjut ke madrasah tsanawiyah, tahfidznya nambah lagi 1 juz lagi juz 1 itu. Kemudian nambah lagi kalau di MA juz 2. Jadi kalau lulus dari RA sampai dengan tingkat MA itu sudah bisa 4 juz. Itu kalau anaknya lancar dalam tahfidz Quran. Akan tetapi sayangnya kadang dari TK-nya bukan di RA. Kemudian dari MI-nya atau madrasah ibtidaiyahnya tidak dari MI, tiba-tiba masuk ke madrasah tsanawiyah. Jadi awal mulanya belum bisa ngaji. Kalau langsung ditahfidzkan, dia belum bisa baca Qurannya, langsung ditahfidzkan tentunya kan membuat terhambat itu. Selama ini yang terjadi seperti itu. Sehingga di madrasah tsanawiyah ada yang namanya pembimbingan baca Quran dulu sebelum lanjut ke tahfidz begitu. Sangat keren sekali, bisa yang punya cita-cita menjadi hafidho atau hafid bisa mulai sekolah di madrasah ya Bu ya. Karena itu dapat pengalaman-pengalaman seperti itu dan mengantongi 4 juz seperti itu udah. Iya, orang tua itu sudah beruntung kan Mbak, sudah beruntung sekali kalau menyekolahkan putra-putrinya di madrasah. Apalagi kalau double combo ke pesantren ya Bu ya. Iya, wah plus itu, tidak hanya plus saja tapi nanti sudah jadi plus itu. Sangat menarik sekali. Iya. Ya Bu, saya ingin bertanya, dari pendidikan di madrasah yang sangat komplit tadi, itu jenengan pernah mengalami nggak Bu perbedaan antara anak didik di madrasah dan anak didik di umum? Boleh menceritakan sesuatu Bu misalnya? Ya begini, kalau selama ini yang kami amati terkait dengan tadi, karena kita plusnya di agama, plusnya di agama. Kita amati saja dari anak kita, yang dari sekolah dasar, mohon maaf, bukan berarti kita kemudian gitu ya. Nah, kita berada di madrasah tsanawiyah. Dari yang dari SD yang kemarin, nun sewu, karena kita mendapatkan yang tahun 2022 ini 2 tahun pandemi. Mereka ketika ditanya sudah Iqra jilid berapa? Saya kemarin menemukan begitu. Iqra jilid 6. Coba dibuka jilid 6. Saya bukakan itu. Kan kita ada pembimbingan tahfidz ya, pembimbingan Iqra, pendampingan Iqra untuk anak-anak kita yang belum lancar. Saya tanya, jilid 6, saya buka jilid 6. Ternyata ketika diminta untuk baca enggak bunyi. Saya buka, saya turunkan lagi karena tadi bilangnya jilid 6, saya turunkan lagi jilid 4. Dibuka lagi enggak bunyi lagi. Akhirnya dimulailah lagi dari jilid 2. Itu dari jilid 2 dia bisa jalan. Sudah masih ingat huruf-huruf hijaiyahnya. Kemudian saya lanjutkan pertanyaannya. Di rumah nggak ngaji? Nggak ngaji Bu, selama pandemi kami nggak pernah ada ngaji. Di rumahmu nggak ada TPA? Ada TPA tapi sudah malu. Bapak ibumu juga tidak mengajarkan itu. Nah, sudah tidak ada. Itu karena sudah besar. Biasanya anak sudah pegang yang namanya HP, terlupakan semua. Bahkan mungkin makan pun mereka lupa, apalagi sampai ngajinya, belajar dan ngajinya di nomor sekian kan, tidak hanya nomor 2 begitu. Itu yang saya alami. Tapi saya tidak menanyakan kemudian kamu dari sekolah mana, saya itu Mbak. Tapi itu yang kami lihat kemarin seperti itu. Kebanyakan mereka dari yang umum itu ngajinya belum lancar. Apalagi kemarin itu memang daring, ngaji nggak bisa didaring. Iya, sanatnya ya Bu ya, nggak sambung gitu. Oh ya. Berarti memang perbedaannya cukup signifikan dalam hal pemahaman agama seperti ini Bu ya. Padahal agama itu tiangnya hidup ya Bu ya. Sebagai fondasi kita. Ketika anak sudah paham, sudah kuat agamanya, insya Allah nanti ada angin apapun di dunia ini, dia akan kuat untuk menahan godaan yang ada di dunia ini. Apalagi nun sewu, era globalisasi ini kan luar biasa godaannya. Godaan HP 1 saja sudah seperti itu, apalagi nanti godaan-godaan
pendidikan yang lainnya. Dengan ajaran agama yang kuat, dengan fondasi agama yang kuat, harapannya anak-anak itu nanti kedepannya juga akan bisa lebih kuat dalam mempertahankan dirinya, mempertahankan terutama negara kita gitu Mbak Lia. Tujuannya sangat luar biasa ya Bu ya. Jadi agama itu harus dipelajari sejak dini begitu nggih. Betul sekali Mbak Lia. Terima kasih Bu Sol atas penjelasannya tentang madrasah. Saya ingin masuk nih Bu. Di MTSN 4 Bantul ini program apa Bu yang bisa kita tawarkan atau program unggulan untuk meningkatkan kualitas agamanya, baik akademik maupun non-akademik, sekolah umumnya. Apa Bu program unggulannya? Begini Mbak Lia, MTS 4 Bantul ini mendapatkan SK unggulan dari Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai unggul akademik. Nah, SK-nya unggul akademik tahun 2020 itu kita dapatkan itu. Kenapa mendapatkan SK unggulan akademik? Karena beberapa tahun ini MTSN 4 Bantul saat masih ada UN selalu nomor 1. Wow. Oh, iya. Kemudian yang berikutnya saat UN sudah dihapuskan, kemudian di daerah istimewa Yogyakarta ada ASPD. Alhamdulillah MTSN 4 Bantul juga selalu nomor 1. Wow, luar itu yang biasa. kemudian MTSN 4 Bantul pantas untuk mendapatkan SK unggulan akademik. Mantap. Alhamdulillah. Semoga kita bisa mempertahankan ya Mbak ya. Bersama-sama kita bisa mempertahankan MTS 4 Bantul unggul akademik. Yang berikutnya mendapatkan SK unggul riset. Wow, oke. Unggul riset itu tingkat nasional. Asal muasalnya kenapa mendapatkan SK unggul riset? Karena kita kemarin mengirimkan tim riset kita, tim anak-anak yang mengikuti kelompok karya ilmiah remaja di MTS 4 Bantul mengirimkan proposal di mana di situ ada lomba yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama yang namanya MAIRES itu. Kita kemarin pernah masuk 15 besar. Wow, itu apa Bu? Se-Indonesia. Wow, luar biasa sekali. 15 besar. Namun pada saat itu kami tim riset belum bisa maksimal sampai ke 5 besar. Baru 15 besar Mbak. 15 besar, kemudian pendampingan, kemudian maju, ternyata belum bisa sampai 5 besar dan melaksanakan pameran. Kalau misal masuk ke 5 besar bisa kemudian pameran saat itu. Namun belum. Sehingga baru mendapatkan SK riset itu dan kita selalu berbenah untuk tim risetnya. Pada saat ini tim riset juga mengembangkan karena di madrasah kita ada tanaman lidah buaya yang cukup banyak, aloe vera ya. Mbak Lia juga lihat kan di dekat aula itu ada tanaman lidah buaya. Kita kembangkan tanaman lidah buaya itu, anak-anak tim riset membuat yang namanya permen jelly kesukaan anak-anak. Daripada nanti anak-anak permennya nggak jelas, anak-anak membuat permen sendiri, permen jelly. Nah, kemudian yang kedua, anak-anak juga membuat selai dari aloe vera. Kemudian yang ketiga, anak-anak juga membuat teh dari aloe vera. Baru 3 itu Mbak produknya. Saya malah baru nanti tahu mungkin yang teh itu. Iya, itu ada 3 produk yang nanti akan dihasilkan oleh anak-anak tim riset dari MTS 4 Bantul yang berbahan dasar dari aloe vera. Semoga nanti bisa segera kita nikmati bersama dan mungkin nanti bisa dikembangkan tidak hanya aloe vera, mungkin ada hal bahan-bahan yang lain yang bisa nanti kita kembangkan dari MTS 4 Bantul ini. Itu tim riset kita MTS 4 Bantul, akademik dan non akademik serta robotik. Oh, ada robotik ya Bu di sini. Ya, ada robotik juga. Meskipun masih tingkatan MTS, tingkatan SMP, MTS di MTS 4 Bantul juga ada kelompok yang mempelajari tentang robot. Nah, kita juga sudah tahun ini kita mengikuti lomba robotik yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama juga seluruh Indonesia yang nanti akan masuk lombanya itu di GOR UNY. Semoga nanti bisa menang. Itu diantaranya keunggulannya MTS 4 Bantul, unggul riset, unggul akademik dan tahfidnya juga kita pertahankan bersama karena kemarin masih melalui daring kita belum bisa maksimal. Untuk yang tahun ini kita sudah memaksimalkan pendampingan untuk tahfidz. Anak-anak mendapatkan materi tahfidz di samping intrakurikuler juga ada kegiatan kokurikuler. Pertemuannya satu kelasnya itu 4 kali pertemuan. Oh, itu setiap bulan itu gitu yang ya? kelas unggulan ya, setiap minggunya. Setiap minggunya itu ada 4 kali pertemuan untuk kelas unggulan dan kelas regulernya 3 kali pertemuan. Itu tujuan kita adalah untuk memaksimalkan agar anak-anak betul-betul sesuai dengan mandatorinya bisa minimal hafal juz 1 dan 30. Alhamdulillah, wah sangat-sangat luar biasa ya
ternyata program-programnya, kemudian ekstrakurikulernya itu sangat mendukung baik akademik maupun non-akademiknya siswa, seperti itu nggih, Bu? Iya. Oke teman-teman semuanya, sepertinya yang dijelaskan Bu Solihah sudah sangat jelas gitu ya. Begitu menariknya sekolah di madrasah, karena gini-gini saya juga lulusan MA, Bu, alhamdulillah, meskipun Sama Mbak, saya lulusan Madrasah Tsanawiyah. saya icip-icip sebentar di MA gitu, Bu. Baik, Bu, ada Bu pesan-pesan buat masyarakat umum di luar sana maupun buat anak-anak MTS 4 Bantul, monggo, Bu. Ya, untuk anak-anakku semuanya tidak usah ragu, tidak usah malu seandainya kalian ditanya sekolahnya di mana, MTSN 4 Bantul. Tunjukkan bahwa anak-anak MTSN 4 Bantul itu adalah anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang mandiri, anak-anak yang berakhlakul karimah. Jangan malah sebaliknya, anak-anak MTSN 4 Bantul tidak berprestasi dan tidak berakhlakul karimah. Kalau kalian sudah berakhlakul karimah, berprestasi, tentunya masyarakat akan percaya bahwa lulusan madrasah adalah lulusan yang dicita-citakan oleh masyarakat, sehingga nanti secara tidak langsung kalian akan menjadi daya tarik masyarakat menyekolahkan, menitipkan dan mengamanahkan putra-putrinya ke MTSN 4 Bantul, seperti itu. Dan semoga dengan ini kalian nanti menuntut ilmu di MTS 4 Bantul mendapatkan keberkahannya, dan nanti kalian akan menjadi generasi penerus yang hebat dan bermartabat, bisa bermandiri dan juga berprestasi. Amin, 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 Bu. Terima kasih Bu Siti Solihah sudah hadir di sama-sama. podcast Perpustakaan Bahrul Ilmi, yang semoga kedepannya kita bisa lebih baik lagi. Amin, terima kasih Mbak Liang. Teman-teman semuanya, sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.